Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad dan Islam. Bahkan Abu Talib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Pada suatu ketika, Abu Talib membujuk Nabi Muhammad agar bersedia menghentikan kegiatan dakwahnya karena banyak tokoh masyarakat kafir Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Namun permohonan pamannya itu tidak dikabulkan, bahkan ia berkata tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku, dan bulan di sebelah kiriku supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan." Mendengar perkataan dan tekad bulat Nabi Muhammad untuk terus berjuang, Abu Talib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Hanya saja ia berpesan agar waspada dalam menyebarkan dakwah Islam dan berusaha menghindari ancaman masyarakat Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad untuk memintanya agar meninggalkan kegiatan dakwah karena mereka masih memandang posisi sosial pamannya, yaitu Abu Talib. Tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi. Melihat usaha pendekatan Abu Talib gagal dan agama Islam terus memperoleh pengikut, Abu Jahal dan Abu Sufyan mendatangi Abu Talib kembali sambil mengancam. Mereka berkata, "Hai Abu Talib, kamu sudah tua, kamu harus mampu menjaga dirimu, jangan membela Muhammad. Kalau hal itu dilakukan terus maka keluarga kita akan pecah." Tetapi ancaman itu juga tidak berhasil. Hal itu disebabkan karena tekad kuat Nabi Muhammad sudah bulat untuk terus melaksanakan dakwah Islam kepada masyarakat Makkah meskipun ia harus bertaruh nyawa. Gagal melakukan pendekatan melalui jalur kekeluargaan, akhirnya pemimpin masyarakat Quraisy lainnya menjumpai Abu Talib untuk membujuknya agar bisa menghentikan dakwah keponakannya itu. Kali ini bukan ancaman yang diberikan, melainkan tawaran. Ia menawarkan seorang pemuda tampan bernama Amrah ibnu Walid yang usianya sebaya dengan Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, "Hai Abu Talib, Muhammad saya tukarkan dengan pemuda itu. Peliharalah orang ini dan serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Mendengar ancaman dan tekanan itu, Abu Talib menjawab dengan suara lantang, "Hai orang kasar, silahkan dan berbuatlah sesukamu. Aku tidak takut." Kemudian Abu Talib mengundang keluarga Bani Hashim untuk meminta bantuan dan menjaga Muhammad dari ancaman dan penganiayaan kafir Quraisy. Setelah gagal melakukan tekanan kepada Nabi Muhammad dan Abu Talib, pemimpin Quraisy mengutus Utbah ibnu Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwah. Untuk itu, ia menawarkan beberapa pilihan kepada Nabi Muhammad. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakan untukmu. Bila kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja, dan bila kamu menginginkan wanita cantik, saya sanggup mencarikannya untukmu. Tetapi dengan syarat kamu mau menghentikan kegiatan dakwahmu." Mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad menolaknya dengan tegas. Lalu Nabi Muhammad membaca afat ayat Al-Quran. Utbah tertunduk malu dan hati kecilnya membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Kemudian ia kembali ke kaumnya dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Kemudian ia menganjurkan kepada masyarakat Quraisy dan kawan-kawan untuk menerima ajakan Muhammad. Mereka yang tidak senang dengan ajakan Nabi Muhammad terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Di antara sahabat Nabi Muhammad yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah, Yasir, Amr bin Yasir, Sumayyah istri Yasir, Habah bin Aris, Ummu Ubais, Zinirah, Abu Fukaihah, Al-Natiyah, Amr bin Furairah, dan Hamamah. Mereka menerima siksaan di luar batas perikemanusiaan, misalnya dipukul, dicambuk,
tidak diberi makan dan minum. Bilal dijemur di terik matahari dan ditindih batu besar. Istri Yasir yang bernama Sumayyah ditusuk dengan lembing sampai terpanggang. Siksaan itu ternyata tidak hanya dialami oleh hamba sahaya dan orang-orang miskin, tetapi juga dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam. Namun siksaan yang dialami Abu Bakar As-Siddiq tidak berlangsung lama karena ia mendapat pertolongan dari sukunya yaitu Bani Taimi. Hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung dilakukan masyarakat kafir Quraisy terhadap umat Islam hingga akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habsyi, Ethiopia. Hal penting yang dapat ditarik dari pelajaran di atas adalah bahwa apapun resiko yang akan dihadapi masyarakat muslim dalam berjuang menegakkan kebenaran dan penyiaran nilai-nilai keislaman, harus dihadapi dengan keteguhan jiwa, kesabaran, dan tawakal. Selain itu juga harus diupayakan cara-cara terbaik dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat berhasil dengan baik. Rasulullah telah memberikan contoh yang baik. Beliau tetap tabah, sabar, tekun, dan berjiwa besar dalam menyebarkan ajaran Islam yang diterimanya. Beliau tidak terkecoh dalam kedudukan, pangkat, harta, dan wanita atau kehormatan duniawi. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad adalah 1. Ketakutan kehilangan kekuasaan kaum kafir Quraisy. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajakan Muhammad mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan Muhammad. Mereka menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Muhammad, maka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. 2. Hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam kelompok-kelompok status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak. Budak yang dimiliki seseorang adalah golongan yang berkasta rendah. Mereka bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Para pembesar Quraisy pada umumnya memiliki status sosial tinggi. Mereka keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan yang lain. Sementara Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain sebab derajat manusia adalah sama, membedakannya di sisi Allah hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Oleh karena itu kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. 3. Hilangnya perdagangan patung. Orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala membuat berhala.